Halo, selamat pagi. pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Suki Abdul dan tentunya dengan rekan saya. Saya Rini Reski, pemirsa. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang TVR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi hari Jumat 11 Agustus 2023. Selengkapnya. Ya, mengawali TVR 09 hari ini, berita pertama ini mengenai terkait dengan Komisi 5 DPR RI yang menilai perbaikan infrastruktur secara menyeluruh ini penting dilakukan agar banjir tidak masuk dari celah lainnya. Bertahun-tahun diterjang banjir rob, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penanganan banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala, Kalimantan Timur dengan melakukan perbaikan infrastruktur. Dalam kunjungan kerja ke Bontang, Kalimantan Timur, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan meminta pemerintah melakukan kajian mendalam untuk menangani banjir rob di Bontang Kuala. Pasalnya penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan hanya dengan peningkatan jalan dan pembuatan pagar keliling untuk membendung air masuk. Perbaikan infrastruktur secara menyeluruh harus dilakukan agar banjir tidak masuk dari celah lainnya. Perbaikan ini ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Simboliknya kan ini kota sejarah ya, Bontang tua lah ya. Kemudian jalan nasionalnya kan sampai sini. Jadi memang tugas pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Tapi tadi dijelasin bahwa ternyata masalahnya bukan hanya jalan nasionalnya, tetapi kita tanggul pun nanti kita juga harus melihat limpasan dari air laut ya. Jangan sampai kemudian kita tutup yang tanggul jalan tetapi dari yang lain bisa masuk. Ini kan rancangannya oleh Dinas PU Kota Bontang. Nanti kita mau lihat. Oh, belum ada berarti kan? Ya kita tunggu rancangannya dari Dinas PU Kota Bontang. Nanti kalau kita ini bisa direview ya. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Regional Kaltim, Reza Setiawan mengatakan, pasca menerima hasil review desain pagar keliling pembendung banjir rob, pemerintah Kota Bontang didorong untuk melakukan penanganan awal dengan memperbaiki trotoar sisi kanan dan kiri agar aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Dari Badan Kerjasama Antar Parlemen yang berharap seluruh negara ASEAN untuk menjaga soliditas dan juga mengutamakan kepentingan negara ASEAN, tentunya dalam menjaga perdamaian dan juga keamanan di kawasan ASEAN. Sidang Umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau SIUM AIPA ke-44 lahirkan berbagai resolusi, salah satunya untuk menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan. Secara khusus, delegasi DPR RI menyuarakan seluruh parlemen ASEAN untuk bersama-sama menjaga kedaulatan ASEAN di Laut Cina Selatan, serta memperjuangkan penyelesaian krisis di Myanmar. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menyebut, Parlemen ASEAN harus lebih maksimal mendorong pemerintah untuk melakukan upaya nyata dalam membantu penyelesaian krisis Myanmar. Sementara itu, AIPA juga mendorong seluruh negara ASEAN untuk menjaga soliditas dan mengutamakan kepentingan negara ASEAN dalam ketegangan di Laut Cina Selatan. Isu politik terkait dengan Myanmar. Kita mendorong di parlemen adalah engagement parlemen lebih maksimal lagi dan mendorong pemerintah agar betul-betul bagaimana bisa menekan pemerintahan junta militer di Myanmar untuk bagaimana ikut mengimplementasikan 5-point konsensus. Isu Laut Cina Selatan juga menjadi isu penting bahwa jangan sampai kekuatan besar di luar itu yang disupport oleh keluarga ASEAN, tapi justru dia harus memberikan support kepada keluarga ASEAN dulu. Dan kita juga mengingatkan kepada mereka agar mereka teringat komitmen dan soliditas ASEAN. Jangan sampai terganggu. Dan jika ada satu konflik di kawasan ini, tentu ASEAN first. Untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar hingga mencapai solusi damai yang berkelanjutan, Komite Politik AIPA menyepakati pembentukan Komite Ad Hoc atau Komite Khusus. Diplomasi parlemen diharapkan mampu berperan besar dalam penyelesaian konflik dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Helmi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Dalam
pertemuan bilateral dengan Georgia, Indonesia akan menyerap salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan juga efisiensi ekonomi. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09 pemirsa. Ya pemirsa, ini Badan Kerjasama Antar Parlemen berharap sistem pengelolaan pendapatan pajak negara serta efisiensi ekonomi yang diserap dalam pembelajaran dari Georgia ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan juga praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam pertemuan bilateral dengan Georgia, Indonesia akan menyerap salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Hal ini dikarenakan Georgia merupakan negara yang memiliki reputasi baik dan sangat transparan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Thohir mengatakan, Indonesia mendapat banyak masukan dari sistem pengelolaan pendapatan pajak negara serta efisiensi ekonomi yang diterapkan di Georgia. Pengelolaan pajak menggunakan teknologi informasi diharapkan bisa diimplementasikan di Indonesia untuk mencegah terjadinya kecurangan dan praktik korupsi. Karena dia IT-nya sungguh menarik, IT-nya Georgia ini diakui di dunia dan sistem perpajakan di sana merupakan salah satu yang terbaik dan simpel. Bayangkan dia hanya mengenakan tiga model pajak yang dikenakan oleh rakyatnya. Bayangkan kalau di Indonesia begitu banyak pajaknya, ya kita sudah bayar pajak gaji, kita sudah bayar pajak bumi bangunan. Kalau di sana hanya 3 pajak dan dia membuktikan bahwa efisiensi ekonominya itu berhasil dengan baik. Terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan angka inflasi yang kecil sekali. Nah, ini mungkin yang harus kita pelajari, apakah memang sistem ekonomi ini hanya bisa dia lakukan oleh negara Georgia saja, apakah ini bisa kita transfer ke Indonesia. Selain itu, Hafiz juga menegaskan bahwa Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif. Untuk itu, Indonesia akan netral dan terus aktif mempromosikan perdamaian dan mendukung independensi suatu negara tanpa memusuhi negara lain demi mewujudkan perdamaian dunia. Halim dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan.
Badan Kerjasama Antar Parlemen menilai transisi energi menjadi poin pembahasan yang berkesinambungan terkait pembangunan ekonomi dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam rapat Komite Ekonomi AIPA, seluruh negara sepakati urgensi pembangunan berkelanjutan yang juga memperhatikan kondisi lingkungan secara jangka panjang. Melalui usulan draft resolusi, DPR RI menunjukkan komitmen untuk mendorong transisi hijau. Anggota BKSAP DPR RI Diah Roro Esti menyampaikan, seluruh parlemen ASEAN menginginkan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan pengurangan emisi gas karbon yang mencemari lingkungan. Oleh karena itu, transisi energi juga menjadi poin pembahasan yang berkesinambungan terkait pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan kita menyadari bahwa climate change ini adalah isu yang bukan hanya akan kita hadapi, tapi kita sekarang sudah hadapi. Dan urgensi itulah yang tadi kita melihat di dalam forum ASEAN, bahwa setiap negara sepakat bahwa ini adalah sebuah isu yang patut untuk kita carikan solusinya sesegera mungkin, karena dampaknya sudah mulai kita rasakan gitu. Dan kita juga menyampaikan bahwa pollution misalnya ya, polusi udara yang di Jakarta pun kita sudah merasakan itu menjadi silent killer. Kita nggak tahu sebetulnya seberapa besar itu mempengaruhi kesehatan manusia. Dan ketika kesehatan manusia terpengaruhi, ini akan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia yang tadinya kita mikir ini bisa menopang kita loh untuk kemudian mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Ini akan sangat amat mempengaruhi capaian dari economic growth-nya sendiri. Lebih lanjut, Diah Roro mengatakan bahwa ke depannya negara-negara ASEAN akan meningkatkan kerjasama untuk menciptakan inovasi di segala bidang, terutama menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Rodiah dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini Komisi 6 DPR RI berharap terkait dengan kebijakan hapus tagih kredit macet dapat membantu sektor UMKM agar lebih berani mengakses pendanaan dan juga mengembangkan usahanya. Untuk mendorong pertumbuhan kredit pada sektor UMKM, DPR RI mendukung rencana pemerintah yang akan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di perbankan nasional dengan syarat dan ketentuan tertentu. Anggota Komisi 6 DPR RI Hussein Fadlullah mengatakan, dengan adanya kebijakan hapus tagih kredit macet, maka Bank Nasional yang sudah difokuskan untuk pendanaan segmen UMKM bisa membantu sektor UMKM agar lebih berani mengakses pendanaan dan mengembangkan usahanya. Kebijakan tersebut sudah melalui berbagai tahapan dan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi. Dari sisi para pelaku UMKM ini, mereka akan mendapatkan keuntungan-keuntungan ya, dari kebijakan yang sedang digodok ya oleh OJK. Peraturan ini juga akan memberikan keuntungan melalui bank-bank himbara yang dimana memang sasarannya kebijakan ini adalah kepada bank-bank milik pemerintah yang memang sebetulnya bank-bank swasta ini sudah bukan hal ini. Jadi bagi bank-bank himbara ini merupakan suatu kebijakan yang dirasa cukup positif, tapi tentunya ini juga harus melalui tahapan-tahapan teknis regulasi yang nanti akan diberikan oleh ataupun akan dikeluarkan oleh OJK kepada bank-bank milik negara. Pada tahap pertama, penghapusan kredit akan dilakukan dengan jumlah maksimal kredit sebesar 500 juta, khususnya bagi debitur kredit usaha rakyat. Adapun kebijakan hapus buku dan tagih kredit macet UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Di sini Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023, yaitu Puan Maharani resmi menutup rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2023. Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Terima kasih Anda masih menyaksikan TV 09 bersama dengan Subki Abdul dan juga Rini Reski. Nah pemirsa, melalui sidang umum AIPA ke-44 ini tentunya parlemen anggota AIPA dapat berkontribusi positif dalam mendorong koordinasi berbagai kebijakan di ASEAN. Ya, nah ini parlemen anggota AIPA juga menyuarakan aspirasi dan juga suara rakyat di wilayah kawasan Asia Tenggara. Suara rakyat ini adalah suara parlemen. Dan dalam rangkaian sidang umum AIPA, para delegasi telah melakukan pembahasan yang sejalan dengan tema AIPA ke-44. Sidang umum AIPA kali ini juga diharapkan dapat mewujudkan ASEAN yang solid dalam membangun Asia Tenggara serta dunia agar lebih aman, stabil dan juga sejahtera. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dan dengan ini saya nyatakan sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta secara resmi saya tutup. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023, Puan Maharani resmi menutup rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang telah menyepakati 30 resolusi demi kesejahteraan masyarakat di Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya hasil kerja nyata komunitas ASEAN karena suara rakyat adalah suara parlemen. Sidang umum AIPA ke-44 yang dipimpin Puan diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023. AIPA General Assembly merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Bertindak sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN yang merupakan komitmen parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Dalam rangkaian sidang umum AIPA, para delegasi telah melakukan pembahasan yang sejalan dengan tema AIPA ke-44. Menurut Puan, tema ini dipilih sesuai dengan kondisi terkini, di mana parlemen perlu berkontribusi mengatasi berbagai masalah regional dan global. Parlemen diharapkan dapat mengatasi polarisasi antar negara yang telah menghambat kerjasama internasional. Parlemen juga harus bisa berperan besar dalam mempengaruhi politik domestik agar lebih mengedepankan kolaborasi antar negara. Untuk memastikan kesejahteraan masyarakat kawasan, AIPA perlu terus menjaga agar ASEAN tetap bersifat inklusif, people-centered, dan people-oriented.
Hal itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di Asia Tenggara. Karena parlemen telah terbukti relevan untuk menjaga perdamaian, membangun kepercayaan atau trust building, dan menurunkan ketegangan geopolitik di kawasan. Untuk itu, AIPA harus siap mencari terobosan dalam membangun dialog dengan pihak-pihak terkait, khususnya di negara yang masih berkonflik. Parlemen anggota AIPA menyuarakan aspirasi dan suara rakyat di Asia Tenggara. Suara rakyat adalah suara parlemen. Karenanya, AIPA perlu terus menjaga agar ASEAN tetap bersifat inklusif, people center, dan people oriented. Kita perlu memastikan hasil kerja ASEAN selalu berorientasi action atau action oriented. Di antaranya untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, menciptakan lapangan kerja, serta memberi akses pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas bagi rakyat. Saya berharap hal-hal yang kita diskusikan dan disepakati di Jakarta ini tidak berhenti di dalam ruang ini saja. Namun, kita perlu membawa komitmen AIPA ke-44 dan menerjemahkannya ke dalam tindakan konkret di ruang sidang parlemen di negara kita masing-masing. Mari kita gunakan kesempatan ini sebagai upaya mewujudkan ASEAN yang lebih solid, ASEAN yang lebih kompak. Semoga pertemuan di Jakarta ini menginspirasi kita semua untuk membangun Asia Tenggara dan dunia yang lebih aman, stabil, dan sejahtera. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi kepada seluruh delegasi anggota AIPA, negara observer, dan para mitra yang telah berpartisipasi aktif dalam sidang umum AIPA ke-44. Puan juga menyampaikan terima kasih kepada Sekjen ASEAN Kau Kim Horn yang berkenan hadir langsung dalam perhelatan sidang AIPA di Jakarta. Ucapan terima kasih pun turut disampaikan untuk Sekjen AIPA Siti Rozai Merianti, Dato Haji Abdul Rahman, atas kerjasamanya untuk mendukung kesuksesan sidang umum AIPA ke-44 hingga berlangsung meriah dan nyaman bagi seluruh delegasi yang hadir. Puan berharap sidang umum AIPA kali ini akan mewujudkan ASEAN yang lebih solid dalam membangun Asia Tenggara serta dunia agar lebih aman, stabil, dan sejahtera. Nah oke, sebentar lagi 17 Agustus. Kira-kira kalau misalnya momen 17 Agustus, Uki biasanya mau ngapain sih? Atau apa yang ditunggu-tunggu nih? Lomba apa nih? Biasanya banyak nih kegiatan lomba-lomba yang sekarang makin seiring perkembangan zaman ya Rin, ini makin tahun makin banyak lomba-lomba kreatif yang juga diselenggarakan di masing-masing daerah dan keunikannya masing-masing. Kalau misalnya mungkin Rini sekali-kali coba lomba apa tuh mukul bantal di Kalimalang. Kalimalang. Tapi enaknya sih sebenarnya kan kita yang tunggu-tunggu tuh apalagi kayak panjat pinang. Mungkin kan untuk perempuan agak susah ya. Tetapi kalau misalnya kita melihat tuh kayaknya seru ya untuk panjat pinang, menggapai hadiah-hadiah yang ada di atas, ya kan? Keseruan itu. Nah, pemirsa, Hari Kemerdekaan tentunya adalah hari yang selalu ditunggu setiap tahunnya, disambut dengan antusias seluruh masyarakat Indonesia, tentunya dengan segala persiapannya ya Ki. Nah betul banget nih Rini, mulai dari pasang bendera merah putih di rumah, jalanan maupun juga kantor nih. Dan antusias ini juga dapat kita lihat di lingkungan DPR RI seperti yang kita saksikan saat ini, sudah banyak ya bendera, umbul-umbul. Bendera, betul sekali. Nah pemirsa tentunya penasaran kan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Ya, ini selain momen 17 Agustus setiap tahunnya, pada tanggal 16 Agustus ini juga digelar hajatan besar di gedung DPR RI. Tentunya DPR RI menjadi tuan rumah untuk menyambut Presiden Republik Indonesia dan juga menyampaikan pidato kenegaraan. Dan pemirsa, selain itu di hari yang sama juga digelar sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD dan juga MPR RI serta sidang RAPBN maksud kami. Nah, ini DPR RI tentunya tidak mau ketinggalan dengan menyambut momen penting ini. Segala persiapan sudah dilakukan mulai dari pemeliharaan gedung DPR terkait dengan estetika dan juga masih banyak hal penting lainnya. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan seputar serba-serbi persiapan 16 Agustus di gedung DPR RI pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Dirgahayu Republik Indonesia. 17 Agustus semakin di depan mata. Semarak menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia mulai terlihat di sekitar kita. Gapura yang dihias, pemasangan bendera merah putih di setiap rumah, gedung, kantor maupun di transportasi umum dan pribadi. Momen 17-an memang kerap menumbuhkan semangat baru ya. DPR RI pun tidak mau ketinggalan. Bendera merah putih terlihat sudah berkibar dan menghiasi setiap sudut di gedung DPR RI. Mulai dari gerbang hingga di selasar gedung Nusantara. Area taman di lingkungan gedung DPR RI juga tak luput dari perhatian dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti sudah menjadi ikon setiap bulan Agustus, taman di depan gedung Nusantara dihias menggunakan tanaman berwarna merah dan putih. Pemeliharaan gedung DPR RI seperti pemugaran dan pengecatan ulang juga menjadi bagian dari persiapan yang dilakukan di gedung DPR RI untuk menyambut momen 17-an. Pemirsa, tidak sebatas memperhatikan estetika saja, banyak juga hal penting yang dipersiapkan DPR RI menjelang peringatan Hari Proklamasi.
Pasalnya, tepat sehari sebelum Hari Kemerdekaan, yakni setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya, digelar hajatan besar di gedung DPR. DPR RI menjadi tuan rumah untuk menyambut Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan pidato kenegaraan. Selain itu, di hari yang sama juga digelar sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD, dan MPR RI, serta sidang RAPBN. Wah, kebayangkan gimana kalau Presiden berkunjung? Segala persiapan tentu dilakukan, mulai dari pengamanan hingga persiapan teknis agar seluruh rangkaian acara di 16 Agustus nanti bisa berjalan lancar. Dari segi keamanan, DPR RI berkoordinasi dengan Pas Pampres, Polda Metro Jaya, dan unsur keamanan lainnya. DPR RI mengerahkan 416 personel pengamanan dalam guna memastikan keberlangsungan acara kenegaraan berjalan aman dan tertib. Area Gedung Nusantara atau yang kita kenal dengan Gedung Kura-Kura juga akan disteril loh pemirsa. Gedung ini akan menjadi area utama pelaksanaan gelaran Akbar 16 Agustus. Oleh karenanya dilakukan pengecekan berkali-kali dan nantinya hanya yang memiliki ID card khusus yang boleh memasuki area ini. Wah, seru ya, serba-serbi persiapan Agustusan di Gedung DPR. Pemirsa, gelaran Akbar 16 Agustus setiap tahunnya selalu dinantikan di Gedung DPR. Karena selain menjadi acara setahun sekali, banyak hal menarik yang dapat disaksikan. Termasuk momen Presiden Republik Indonesia mengenakan baju adat daerah, juga menjadi daya tarik yang ditunggu masyarakat Indonesia. Menurut pemirsa, kira-kira tahun ini Presiden Joko Widodo akan memakai baju adat daerah mana ya? Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan ini kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR dan juga menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Dan namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Dan saya Rini Reski, rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 di hari Senin. Ya, TVR Parlemen, Referensi Indonesia.